Jadi kita beramal soleh sebagai bentuk qardun hasanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah transaksi antara Allah dan mukmin. Sebagaimana Allah terangkan dalam Qur'annya, yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah telah membeli jiwa dan harta kaum muslimin itu. Dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, di sini baru kita akan ketemu konteks yang dimaksud dengan perdagangan itu. Ya, kita melihat innal insana fi khusr, bahwa kita berhutang kewujudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berhutang seperti itu, kita harus mengembalikan pinjaman itu. Kita mengembalikan pinjaman hutang kewujudan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk hutangnya itu adalah qardun hasanah, pinjaman yang baik. Jadi karena kita mengimani bahwa kewujudan kita itu berasal daripada Allah, kita mengimani bahwa kita telah melakukan mitsaq pada Allah, karena kita mengimani bahwa akan terjadinya hari akhirat dan akan dituntut seluruh manusia atas apa yang dikerjakannya, maka itu menuntut kita untuk beramal soleh, dan akhirnya kita melakukan transaksi pada Allah, dan kita mengembalikan pinjaman itu dengan pinjaman yang baik. Bahwa kita memberikan harta dan jiwa kita selama masih di dunia kepada Allah SWT. Jadi itulah yang kita bisa kerjakan di dunia ini. Karena selama kita masih di dunia, kita masih bisa mengembalikan pinjaman itu. Ketika kita sudah wafat, maka amal itu telah terputus. Seperti kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa dunia adalah tempat amal tanpa hisab. Sedangkan akhirat adalah tempat hisab tanpa amal. Jadi di sini kita akan melihat bahwa seluruh hidup manusia, apapun yang kerjakan manusia itu menjadi sebuah amalan tanpa hisab. Dalam arti bahwa dia tidak akan dihisab secara literally, secara hakikat, bahwa hisabnya itu di yaumuddin. Jadi kita bisa melakukan hal keburukan di dunia ini, dan kita bisa menggantinya dengan yang baik. Tapi kita juga bisa beramal yang baik, dan kita terpleset pada kemaksiatan. Terus seperti itu. Sampai kayak kita wafat. Tapi kita terus beramal. Tapi ketika di akhirat, seluruh yang kita kerjakan itu sudah berhenti amalnya, dan itu semua hanya menjadi hisab. Maksudnya kita akan perhatikan bahwa jika kita adalah orang yang berakal, maka kita akan memaksimalkan yang kita bisa kerjakan selama masih di dunia. Karena bukankah penyesalan orang-orang akhirat itu yang digambarkan dalam Quran? Ya Allah, berikanlah kami waktu, barang sekejap saja. Niscaya kami akan beriman padamu, dan kami akan melakukan amal soleh. Ya Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan bersedekah. Dan semacamnya. Artinya penyesalan orang-orang yang digambarkan dalam Quran itu menandakan bahwa mereka menyadari bahwa yaumuddin itu nyata adanya, dan mereka tahu bahwa mereka sudah berada dalam kerugian yang nyata. Dan kerugian itu hanya bisa ditimpali, hanya bisa di overcome. Apa sih overcome? Diatasi, diselesaikan, dan kita beramal soleh. Lalu soal din, maka din itu selain daripada menunjuk kepada hutang kewujudan, tapi dia juga soal menjadi tamadun. Dia menjadi sebuah pinjaman, dan akhirnya kita mengembalikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kewujudan itu, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan di atas kewujudan kita itu dengan din. Bahwa metode pembayaran, quote unquote, metode pembayaran yang Allah terima itu hanya lewat agama Islam. Innallah indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Di sini pemahaman yang saya dapatkan bahwa kita berhutang kewujudan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cara kita mengembalikan pinjaman itu haruslah dalam tataran koridor syariat. Seluar daripada itu tertolak.
Karena Allah tidak menerima di luar pada Islam. Selain daripada Allah tidak menerima satu amal yang dimana itu ditujukan kepada selainnya. Ini memang tingkatan yang berbeda. Ini tingkatan keikhlasan. Tapi ketika kita berbicara tingkatan zahir, maka semua bentuk amal yang kita kerjakan dan kita manifestasikan selama kita masih hidup, itu berada dalam koridor syariat. Maka di sinilah peradaban Islam itu bisa muncul dan nyata karena kita semua memahami Islam itu sebagaimana yang dipahamkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Dan di sini kita melihat bahwa peradaban Islam itu dibangun atas dasar fondasi agama. Bukan cuma sekedar kebangsaan, bukan cuma sekedar kesamaan geografis, bukan cuma sekedar kesamaan kekayaan, tapi sama interest yang sama berupa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat peradaban Islam yang berkembang dari Jazirah Arab menyebar ke Afrika, Alexandria, ke Persia, sampai ke Ottoman terakhir, tetap saja itu disebut peradaban Islam. Di situ uniknya peradaban Islam itu. Dan akhirnya sampai kepada kita di alam Melayu itu. Bahwa Islam itu tidak memusnahkan entitas kebangsaan ataupun geografisnya yang memeluk Islam itu. Karena kita akan katakan peradaban Barat itu ada di Eropa, di Amerika, Britain, Nordik, sana. Itu secara geografis. Dan secara pemahaman mereka, filosofis Barat itu menuju ke sana. Ketika mereka pindah ke alam Melayu, mereka menjadi kolonialisme dan akhirnya menghapus identitas warga asli sana, menghapus bahasa, menghapus keilmuan, mengganti bahasa tadi ada. Maka salah satu fakta sejarah bahwa orang-orang Indonesia dulu dikatakan buta literasi, tapi nyatanya tidak gitu. Dikatakan buta literasi adalah buta literasi Latin. Kita para orang Indonesia zaman dulu itu tidak tahu Latin seperti Indonesia sebagaimana kita pakai sekarang. Tapi itu berbahasa Jawi. Sehingga tulisan ulama alam Melayu zaman dulu itu tuliskan Jawi. Jadi untuk menunjukkan fakta ini bahwa peradaban Islam itu menghidupkan identitas kebangsaan itu, tapi menyatukan antara bangsa alam Melayu, bangsa Farsi, bangsa Afrika, bangsa Jazirah Arab, semuanya dalam satu lingua franca yang sama, yaitu bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka di sini kita akan melihat bahwa satu kesatuan umat muslim itu ada karena kesatuan bahasa. Dari kesatuan bahasa itu akhirnya kita memiliki kesatuan pemahaman makna yang sama. Walau kita akan melihat perbedaan secara dialeknya. Dari sini kita melihat bahwa amal soleh umat muslim, walau berbeda jaraknya dan berbeda waktunya, itu kita bisa temukan memiliki kesamaan visi yang sama. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa amal yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu akhirnya tidak menjadi relevan di saat zaman ini. Ada benarnya, ada salahnya. Ada benarnya bahwa adanya perkembangan teknologi, adanya perkembangan keilmuan yang menjadi lebih kompleks, adanya perkembangan tantangan zaman yang ada sekarang. Itu bisa dikatakan bahwa tidak memiliki kesamaan cara untuk hidup. Tapi salah ketika kita mengatakan bahwa sama sekali tidak ada persamaan dan kita tidak bisa mengikuti orang zaman dulu. Ada hal yang kita bisa ikuti dan hal yang tidak, tapi kita perlu meniru semangat menjaga keislaman itu. Yang mana itu dirumuskan oleh para ulama gitu. Jadi ikutilah otoritas terkait dengan keagamaan itu. Jadi bukan mengikuti orang-orang yang sebenarnya tidak memahami tentang agama itu sendiri.